Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu pendahuluan dari titrimetri teman-teman. Atau biasa disebut juga volumetri ya teman-teman ya. Sama aja gitu. Zaman dulu biasa nama volumetri, sekarang namanya titrimetri biasa dikenalnya. Nah ini adalah beberapa outline atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian ada penggolongan analisis titrimetri, kemudian ada sistem konsentrasi yang digunakan dalam titrimetri ya. Biasanya itu ada molaritas dan juga normalitas, teman-teman. Kemudian cara penentuan valensi terutama untuk normalitas ya. Kemudian ada larutan standar, baik standar primer maupun standar sekunder. Dan terakhir adalah cara perhitungan kadar. Nah, biasanya dalam metode titrimetri itu dalam persen, teman-teman. Karena itu tuh caranya adalah proximat ya, atau perakiraan secara besar gitu. Ini adalah pendahuluan dulu. Jadi metode titrimetri itu masih digunakan sampai sekarang teman-teman ya. Walaupun sudah agak berkurang secara luas karena merupakan metode yang tahan, kemudian murah dan mampu memberikan ketepatan yang tinggi, terutama dalam kandungan dalam persen tapi ya. Nah, misalnya suatu zat A ya dengan mol A nih, A kecil ini mol ya. Ini juga mol ya atau koefisien ya. Misalnya zat A dan juga zat T itu bereaksi menjadi produk. Nah, di mana zat A ini adalah molekul analit A dan T ini adalah molekul reagensia atau analit T gitu. Jadi, kalau misalnya kita tahu bahwa T itu berapa nih konsentrasinya ya, bisa dalam molaritas atau normalitas, kita nanti bisa tahu berapa konsentrasi zat A ini gitu dengan cara perbandingan. Nah, makanya namanya titrasi, teman-teman. Jadi yang ada di buret ini misal buret ya. Misal di buret nih. Ini adalah misalnya Erlenmeyer nih. Ya. Nah, zat T ini biasanya ada di Erlenmeyer gitu kan. Nah, zat A ini itu biasanya ada di buret. Atau bisa dibalik juga deh. Misalnya ada buret. Ini zat T-nya, ini zat A-nya ya. Nah, kalau kita tahu zat T di sini ya, berapa konsentrasinya misalnya 1 molar gitu. Nah, berarti ketika kita punya berapa gram zat A di sini, kita bisa bandingkan tuh. Kalau misalnya dia punya reaksi antara A dengan T, sehingga kita bisa tahu nanti zat A-nya berapa gitu. Dengan mengetahui zat T ini, dan kita tahu perbandingan zat A dan T ketika bereaksi dan juga ketika membentuk produk seperti itu, teman-teman. Jadi gitu, itu adalah apa namanya latar belakang atau background dari titrasi ya, dengan cara reaksi, teman-teman, cara reaksi kimia gitu. Ini adalah beberapa istilah dalam titrimetri. Yang pertama adalah titran, adalah suatu reagensia yang ditambahkan sedikit demi sedikit dari buret. Nah, tadi kan ada buretnya di sini ya. Nah, buret ini itu namanya titran, teman-teman ya. Sedangkan yang di Erlenmeyer itu namanya titrat ya, pakai T. T-nya ada 3 ya. Jadi di buret namanya titran, yang di Erlenmeyer namanya titrat. Nah, larutan standar itu adalah larutan yang digunakan sebagai standar dan telah diketahui konsentrasinya melalui proses standarisasi. Nah, biasanya standar yang ada di sini ya, teman-teman. Itu adalah larutan standar yang sekunder ya. Karena harus melalui proses standarisasi di situ. Kemudian titik ekivalen adalah titik di mana zat A, tadi misalnya ada A dan T ya. Titik di mana zat A telah setara secara mol dengan zat T, teman-teman. Jadi tadi kan reaksinya kan A kecil, A besar, T kecil, T besar ya, menjadi produk kan. Nah, titik ekivalen itu adalah ketika si zat A ini sudah setara secara mol dengan zat T, teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau misal setara berarti kan kita bisa tahu tuh berapa konsentrasi zat A di situ ya. Yang sebagai sampel kan. Gitu. Kemudian titik akhir adalah titik di mana indikator berubah warna. Nah, biasanya dalam titrasi ini teman-teman, itu kita tahu bahwa A dan T itu sudah setara ya. Itu diketahui dengan adanya perubahan warna. Nah, perubahan warna itu digunakan nama indikator. Biasanya indikator itu berubah warna karena pH yang pertama. Kemudian karena endapan, bisa juga. Kemudian karena pertama tadi pH ya, indikator itu berubah warna.
Yang pertama karena pH misalnya, dari asam ke basa berubah tuh warnanya. Misalkan kalau titrasi asam basa ya. Kemudian karena adanya endapan, ya misalnya argentometri misalnya. Kemudian juga bisa karena terjadi pembentukan senyawa kompleks ya. Misalnya pada kompleksometri teman-teman, seperti itu ya. Atau pada reaksi redoks misalnya, gitu. Misalnya pada reaksi atau titrasi permanganatometri misalnya, seperti itu. Jadi fungsi indikator itu adalah untuk melihat perubahan warna, di mana perubahan warna itu menandakan dia antara zat A dan T itu sudah ekuivalen gitu. Nah, biasanya ada perbedaan teman-teman antara TE atau titik ekuivalen dengan titik akhir gitu. Nah, di sini biasanya masalahnya yang diharapkan kan harusnya sama nih antara TE dengan TA kan, supaya nanti tidak ada kesalahan ketika kita menentukan konsentrasi dari zat A misalnya. Tapi biasanya ada sedikit perbedaan di antara titik ekuivalen dan juga titik akhir. Makanya kita dicenderung untuk mulai memilih indikator-indikator yang nanti hasilnya mirip dengan si TE tadi gitu. Nah, biasanya indikator itu adalah zat yang menanggapi kelebihan titran melalui perubahan warna. Nah, inilah fungsi dari indikator teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, syarat-syarat dari analisis volumetri maupun titrimetri itu ada beberapa teman-teman yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu reaksinya harus cepat ya. Jadi perubahan A dengan menjadi A ya ditambah dengan T kecil T besar itu harus cepat teman-teman ya. Jadi ketika kita titrasi ini ya, dia itu harus berubah cepat nih menjadi produk nih ya, antara reaksi A dengan reaksi T. Nah, kalau misal lambat nanti ketika kita titrasi nih nggak berubah warnanya kan, lama kan gitu. Makanya reaksinya harus cepat teman-teman. Kemudian reaksinya harus dapat bereaksi sempurna dan secara stoikiometris. Jadi mol A di sini nih dan juga mol T di sini itu harus sempurna reaksinya ya. Artinya tidak ada reaksi samping di situ. Ya. Kalau ada reaksi samping susah nanti kita menentukan produknya atau perhitungannya seperti itu. Kemudian harus ada perubahan warna yang terlihat saat titik ekuivalen. Nah, ini adalah fungsi dari indikator, teman-teman ya. Jadi ada titik akhir, diusahakan dia sama dengan titik ekuivalen di situ. Nah, gimana kalau misalnya syarat nomor 3 itu tidak dipenuhi atau tidak ada perubahan warna? Nah, kita dapat menggunakan indikator atau menggunakan potensiometer di situ. Jadi perubahan potensi ya, pengukuran daya hantar listrik di situ. Otomatis kan kalau kita misal titrasi nih, perubahan daya listriknya berubah teman-teman. Ketika ada A-nya doang atau T-nya doang, kemudian A ditambah dengan T seperti itu. Jadi si daya hantar listrik ini bisa digunakan sebagai perubahan atau sinyal-sinyal terbentuknya atau tercapainya titik ekuivalen di situ atau TE namanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan beberapa analisis titrimetri yang umum teman-teman ya. Yang pertama adalah titrimetri atau titrasi asam basa atau reaksi asam basa. Nah, itu biasanya dia berdasarkan perpindahan proton ya, dari zat yang bersifat asam atau bersifat basa ya. Misal di sini suatu zat yang bersifat asam ya atau Ha bertemu dengan basa, maka dia H-nya akan lepas nih ya. Lepas menuju OH- di situ. Sehingga amin plus H2O. Atau misalnya kalau dia basa, BOH ya, ditambah dengan H3O+, maka nanti B-nya, OH-nya itu lepas, H-nya itu masuk ke OH sini ya, menjadi B+, ditambah 2H2O di situ ya. Ini adalah reaksi asam basa. Misalnya kalau paling gampang lah asam asetat ditambah NaOH ya, CH3 COOH ditambah NaOH, ini paling sering ditemui lah teman-teman ya, menjadi CH3 COONA plus H2O ya, gitu teman-teman ya. Jadi ini sebagai asam, ini sebagai basa ya, nanti sudah jadi garam nih. Nah, kalau kita tahu misalnya di sini berapa NaOH-nya, konsentrasinya misalnya 1 molar, kita juga bisa tahu berapa konsentrasi si asam asetat gitu. Kemudian yang kedua itu adalah titrasi atau reaksi oksidasi reduksi atau redoks di situ.
Nah, titrasi di sini dia berdasarkan perpindahan elektron ya, yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi ya, atau reduksi oksidasi sama aja lah. Jadi misal Fe2+ menjadi Fe3+, itu kan berarti kan oksidasi teman-teman ya. Kemudian Ce4+ menjadi Ce3+ karena dia menurun biloxnya dari 4+ jadi 3+, jadi namanya adalah reaksi reduksi ya. Nah, di sini berarti Fe2+ kalau kita bikin reaksi apa namanya? Setengah selnya ya. Menjadi Fe3+, berarti kan ditambah dengan 1 elektron ya. Nah, sebenarnya juga sama tuh. Ce4+ ditambah 1 elektron itu menjadi Ce3+ ya. Nanti kalau dicoret-coret nih, jadi reaksi seperti ini gitu. Kemudian reaksi pengendapan teman-teman di situ. Nah, biasanya dia terjadi karena adanya terjadi endapan yang sukar larut di situ ya. Jadi misalnya bisa salah satunya adalah reaksi di titrasi argentometri ya. Argentometri. Misalnya ada Ag ya dalam bentuk kation, kemudian Cl dalam bentuk anion. Nanti ketika dia kelebihan misalnya Cl-nya nih, Ag sudah apa namanya? Sudah Cl kelebihan semuanya, maka dia akan membentuk endapan biasanya. Ya, namanya endapan adalah AgCl. Jadi kelihatan nanti ada endapan merah, putih seperti itu di dalam LMR-nya seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah reaksi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Biasanya dia terjadi antara zat pengompleks dengan ion logam. Misalnya Ag+ ditambah 2Cn- menjadi AgCN 2 kali yang muatannya negatif teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, Cn itu kan dia kan harusnya kan 1- ya. Berarti harusnya kan jadi AgCN gitu. Nah, tapi karena dia adalah kompleks, itu dia bentuknya nggak kayak gini teman-teman ya. Bentuknya itu bisa nanti oktahedral misalnya, atau trigonal planar misalnya, atau bentuknya itu seperti apa namanya tetrahedral. Jadi itu dia Cn itu nggak harus masuknya 1 gitu. Jadi bisa 2 di sini nih ya. Jadi Ag+ karena muatannya 1 ya, dan Cn-nya ada 2 di situ. Jadi +1 ditambah -2 menjadi -1 lagi, sorry. +1 ditambah -2 itu menjadi -1. Jadi muatan dari AgCN2 itu adalah -1 atau disebut juga AgCN 2 kali min ya. Nah, kemudian berdasarkan caranya teman-teman ya, itu titrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah titrasi langsung, yaitu titrasi yang dilakukan secara langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Misalnya A ditambah B menjadi C misalnya. Ini adalah titrasi langsung ya. Titrasi langsung. Kemudian adalah titrasi yang digunakan kembali atau disebut titrasi kembali. Nah, titrasi kembali ini dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah berlebihan ya. Kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titran yang lain. Misalnya A ditambah B berlebih ya kan. B-nya berlebih teman-teman nih. Itu kan menjadi C plus B yang sisanya kan. Nah, B sisa ini ya itu dititrasi lagi dengan yang lain lagi, misalnya D misalnya, atau E lah ya, menjadi X misalnya. Nah, ini adalah titrasi kembali namanya. Jadi suatu reagensinya itu dibuat berlebih dulu teman-teman, supaya nanti bisa dititrasi lagi dengan cara atau reagensi yang lain gitu. Nah, biasanya di sini titrasi kembali itu dilakukan terhadap zat-zat yang belum diketahui kira-kira berapa tuh jumlahnya. Jadi dibuat berlebih lah reagensinya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian dalam sistem konsentrasi di titrasi atau titrimetri maupun volumetri ya, itu banyak sebenarnya konsentrasi itu, tapi di sini cuma dibahas 2 aja. Yang pertama adalah molaritas, yaitu adalah banyaknya mol zat terlarut tiap liter larutan. Jadi lambangnya ini teman-teman, M besar ya, sama dengan mol per liter. Atau mol itu kan sama dengan gram per BM, itu adalah MR ya, sama aja ya. Gram dibagi MR atau BM dikali dengan liter ya.
di mana mol itu adalah molaritas, satunya mol per liter. G itu G kecil ya, adalah banyaknya zat terlarut dalam gram. BM atau MR sama aja nih. Itu adalah berat molekul, gram per mol. Kemudian L itu adalah volume larutan dalam satuan liter, teman-teman. Ingat ya, satuannya dalam liter, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya NaOH misalnya, 1 molar, itu artinya dia konsentrasinya adalah 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Ya. Kalau misalnya NaOH-nya atau HCl-nya itu adalah 2 molar, itu artinya dia mempunyai 2 mol HCl dalam 1 liter larutan, teman-teman. Seperti itu ya pengertiannya ya. Kemudian yang kedua adalah normalitas, teman-teman. Jadi selain normalitas juga ada satuan namanya normalitas. Bedanya cuma sedikit nih. Nah, di normalitas itu adalah banyaknya ekuivalen atau EK kecil ya, zat terlarut tiap liter larutan. Jadi N itu sama dengan EK per L, di mana EK kecil ini adalah gram per BE ya. Di mana BE ini adalah BM atau MR ya, teman-teman. Dibagi dengan N. N itu apa? N itu adalah valensi namanya. Jadi otomatis kalau misalnya ada larutan nih, pasti nanti ada misalnya HCl, kalau HCl sama ya, HCl1M itu ya, itu sama aja dengan HCl1N. Nah, tapi kalau misalnya H2SO4 nih, yang 2M, itu otomatis nanti kalau dalam normalitas berarti jadi 4N, teman-teman. Nah, kenapa nanti kita bahas tuh. Jadi di mana N itu adalah normalitas, satunya adalah EK kecil per L ya. Kemudian EK itu adalah banyak ekuivalen, B itu adalah bobot molekul ekuivalen, kemudian L adalah volume larutan dalam liter, dan N itu dalam valensi. Nah, valensi ini beda-beda, teman-teman. Penentuannya bisa dalam secara asam basa nanti misalnya nih, atau secara nanti reaksi redoks namanya. Nah, gimana cara penentuan valensi, teman-teman? Nah, pertama misalnya dalam reaksi asam basa. Nah, valensi ini bisa ditentukan berdasarkan banyaknya molekul H+ ya, atau OH- yang dihasilkan tiap mol asam atau basa. Misalnya gini. Misalnya HCl akan terurai menjadi H+, kan HCl akan menjadi H+ plus Cl- ya. Maka dari itu valensi HCl adalah 1, sebab 1 molekul HCl ya itu setara dengan 1 mol H+ gitu. Nah, gimana kalau misalnya H2SO4? H2SO4 itu ya, itu dia akan terurai menjadi 2H+ plus SO4, kok malah ini lagi salah, sorry. Plus SO4 2-. Sehingga 1 mol H2SO4 itu setara dengan 2 mol H+ ya. Sehingga valensi dari H2SO4 adalah valensi 2, teman-teman. Kalau misalnya tadi hasil tadi adalah valensi 1 ya, gitu. Nah, gimana kalau misalnya basa nih? Misalnya MgOH. Ya, MgOH itu dia akan terurai menjadi Mg2+ plus 2OH-. Sehingga 1 mol dari Mg2+ itu setara dengan 2 mol dari OH-. Tadi kan banyaknya mol H+ atau OH- ya, teman-teman ya. Kalau H+ itu dalam asam, OH- dalam basa. Sehingga valensi dari MgOH2 kali adalah valensi 2, teman-teman. Karena 1 mol MgOH2 kali setara dengan 2 mol OH- seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari reaksi reduksi oksidasi atau redoks ya. Kalau tadi kan reaksi asam basa ya. Di mana valensi ini ditentukan oleh banyak elektron yang hilang atau timbul pada reaksi oksidasi reduksi. Misalnya nih, MnO4- plus 1 elektron menjadi MnO4 2-. Sehingga si MnO4- ini dia memiliki valensi 1, teman-teman. Karena 1 mol MnO4- itu setara dengan 1 mol elektron. Ini kan elektron 1, teman-teman ya. Gitu. Atau 1 mol ya. Nah, gimana kalau oksalat C2O4 2- itu menjadi 2CO2 plus 2 elektron, sehingga dia punya valensi 2 ya. Karena 1 mol oksalat
anion oksalat itu setara dengan 2 elektron di situ. Ya. Kemudian kalium dikromat misalnya Cr2O7 2 min plus 14H plus 6 elektron menjadi 2 Cr3 plus 7H2O. Di sini larutan dari dikromat mempunyai valensi 6 karena anion dikromat Cr2O7 2 min itu setara dengan 6 mol elektron di situ ya, di situ. Nih, 6 mol di sini. Jadi kalau misalnya tadi asam basa adalah dilihat dari H+ maupun OH- ya. Kalau misalnya reaksinya redoks itu dilihat dari elektron yang hilang atau timbul, teman-teman ya. Ketika reaksi redoks ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke larutan baku standar. Nah, dalam titrimetri maupun volumetri itu ada 2 jenis, teman-teman. Larutan baku standar yang digunakan dalam titrimetri ya. Ada namanya larutan baku standar primer ya. Ada namanya larutan baku standar sekunder, teman-teman. Nah, ini biasanya yang distandarisasi terus nih ya. Standarisasi, sorry. Jadi, larutan baku primer adalah larutan baku yang mempunyai kemurnian tinggi dan dijadikan standar dalam proses standarisasi ya, teman-teman. Misalnya itu kayak kalium biftalat misalnya ya. Biftalat, kemudian ada kalium iodat misalnya KiO3 seperti itu. Nah, kemudian larutan baku sekunder adalah larutan baku yang harus selalu dibakukan atau distandarisasi ya. Distandarisasi dengan menggunakan larutan baku primer di situ. Nah, beberapa syarat senyawa atau zat yang dapat digunakan sebagai larutan baku primer ya. Ini adalah syaratnya, teman-teman. Yang pertama mudah didapat, dimurnikan, teman-teman, dikeringkan dan disimpan dalam keadaan murni. Tadi kan misalnya kalium diftalat itu atau kalium iodat itu dia gampang didapatnya tuh ya. Kita bisa beli lah gitu. Kemudian mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, 100 plus minus 2% lah gitu. Kemudian tidak berubah selama penimbangan. Jadi dia sifatnya tidak higroskopis, teman-teman. Jadi ketika dia ditimbang nih, stabil beratnya nih, nggak bisa narik air di udara gitu. Kemudian dia tidak mudah teroksidasi oleh O2 dan tidak berubah oleh CO2 ya. Jadi tidak mudah untuk dioksidasi dan juga tidak berubah oleh adanya CO2. Kemudian susunan kimianya tepat sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau misal dia tidak mudah dioksidasi, otomatis dia segitu-gitu aja tuh susunan kimianya gitu. Kemudian mempunyai bobot molekul MR yang tinggi. Ini kenapa? Jadi supaya nanti ketika dia berkurang atau ada kesalahan ya, dia itu kesalahan dapat ditolerir teman-teman ya. Jadi ketika dia misalnya MR tinggi kan otomatis kalau misalnya berkurang sedikit gitu, salah sedikit nimbangnya, dia tidak terlalu berefek lah terhadap kadar gitu. Kemudian mudah larut supaya nanti dia reaksi mudah. Dan terakhir adalah dapat bereaksi secara stoikiometri teman-teman ya, atau pas lah reaksinya seperti itu. Nah, di sini ada soal misalnya pembakuan HCl dilakukan dengan menggunakan baku primer natrium karbonat ya atau Na2CO3. Sebanyak 354,2 mg natrium karbonat atau Na2CO3 dilarutkan dalam air dan dititrasi dengan HCl sebanyak 30,23 mili menggunakan indikator metil jingga. Nah, hitung konsentrasi HCl dalam molaritas di mana MR atau BM atau bobot molekul ya, natrium karbonat adalah 106 gram per mol, teman-teman. Nah, di sini yang diketahui adalah yang pertama adalah bobot ya atau miligram dari natrium karbonat ya. Itu adalah 354,2 jelek banget miligram. Kemudian PHCl-nya itu adalah 30,23 mili ya. Dan kemudian adalah MR dari Na2CO3 itu adalah 106 gram per mol. Ini reaksi teman-teman. Jadi Na2CO3 plus 2HCl harus setara dulu teman-teman ya. Disetarakan dulu menjadi 2 NaCl plus 2H2O plus CO2 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita bisa bandingkan antara mol atau milimol ya, Na2CO3 terhadap mol atau milimol HCl. Sehingga milimol Na2CO3
dibandingkan dengan milimol HCl itu adalah 1:2 ya. Ini kan 1 ya teman-teman, 1:2 ya. Nah, kita bisa lihat cara mencari milimol itu ada 2 teman-teman ya. Yang pertama itu dengan cara volume ya, dalam mili ya, dikali dengan molaritas ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa hitung miligram dibagi dengan mr ya. Di sini kan berarti kan milimol Na2CO3 kan berarti sama dengan miligram Na2CO3 dibagi dengan mr Na2CO3 dibagi dengan milimol HCl ya. Berarti sama dengan volume HCl dikali dengan molaritas HCl kan. Sama dengan 1:2 teman-teman. Nah, sekarang kita masukin nih, miligram Na2CO3 adalah 354,2 dibagi dengan mR-nya adalah 106 ya. Volume HCl adalah 30,23 dikali dengan M. Ini kan yang mau dicari teman-teman ya. Sama dengan 1:2 ya. Sehingga kalau kita pindah ruas ini berarti MHCl itu sama dengan 354,2 dibagi 106 ya, per 30,23, ini kan pindah ke atas ya, dikali 2 ya. Hasilnya sama dengan, sebentar, 354 bagi 2 dibagi 106 dikali 2 dibagi dengan 30,23. Nah, hasilnya adalah 0,2211 molar ya. Nah, jadi konsentrasi HCl dalam molar adalah 0,2211 teman-teman. Seperti itu cara mencarinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu adalah perhitungan kadar. Nah, biasanya kadar dalam volumetri maupun detrimetri itu dituliskan dalam persentase atau persen, teman-teman. Biasanya bisa persen berat di sini atau persen volume ya, B per V. Nah, rumus umum yang digunakan untuk menghitung kadar adalah sebagai berikut. Nah, kalau misal dalam persen berat berarti milititran dikali molaritas titran dikali dengan mR titrat dibagi dengan miligram titrat di situ. Dikali 100%. Atau juga milititran, kalau misalnya persen volume ya, dikali molaritas titran dikali mR titrat dibagi dengan milititrat dikali 100%. Ya. Nah, misal di sini ada soal, sebanyak 250 mg sampel yang mengandung asam salisilat, mR itu 138,12 gram per mol ya, itu dilarutkan dalam etanol 95% dan dititrasi dengan NaOH 0,1 molar ya, diketahui konsentrasinya. Dan dibutuhkan NaOH sebanyak 12,56 mili ya. Berapa kadar asam salisilat dalam sampel, teman-teman? Ya. Tadi yang diketahui adalah sampelnya itu sampelnya sebanyak 250 mg ya, teman-teman. Kemudian mR dari asam salisilat itu adalah 138,12. Kemudian NaOH-nya konsentrasi adalah 0,1 molar. Kemudian volume NaOH-nya itu adalah 12,56 mili ya. Sekarang kita cari kadarnya ya. Ini reaksinya nih. 1 mol dari asam salisilat bereaksi dengan 1 mol NaOH. Berarti perbandingan adalah 1:1, teman-teman ya. Berarti milimol asam salisilat ya dibanding dengan milimol NaOH itu adalah 1:1 ya, gitu ya. Nah, di sini kan tadi milimol asam salisilat itu adalah bisa dicari dengan miligram asam salisilat dibagi dengan
apa namanya, MR ya, MR asam salisilat ya. Sedangkan NaOH adalah volume NaOH dikali dengan MnOH. Nah, di sini saya mau kasih tahu gimana rumus yang tadi ini bisa ketemu gitu teman-teman ya. Sama dengan 1:1 ya. Sehingga miligram asam salisilatnya adalah, kita mau cari nih di sini ya. MR-nya juga sudah ada 138,12 ya gram per mol. Kemudian volume NaOH-nya itu adalah 12,56 ya mili, dan molar S adalah 0,1 ya. Nah, sehingga kalau misalnya pindah ruas ya, berarti miligram asam salisilat itu sama dengan 12,56 mili ya, dikali 0,1 molar, dikali lagi nih dengan 138 ya, 0,12. Sama dengan, sebentar, 12,56 dikali 0,1 dikali 138,12. Hasilnya adalah 173,48 miligram. Nah, inilah berapa banyak miligram asam salisilat dibagi dengan sampelnya sekarang ya, 250 teman-teman miligram dikali 100% ya, sama aja jadi kan dengan rumus yang tadi kan nih tuh. Ini mili dikali dengan molaritas atau konsentrasi dikali dengan MR dibagi dengan miligramnya dikali 100% ya. Berarti 173,48 dibagi 250 dikali 100 ya. Hasilnya adalah 69,39% ya. Jadi jumlah asam salisilat dalam sampelnya itu adalah 69,39%, teman-teman. Seperti itu caranya ya. Ini adalah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Ada analisa kimia kuantitatif dari Underwood, kemudian konsep dasar kimia analitik dari Kopkar, dan juga kimia farmasi analisis dari Prof. Abdul ya teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu ya sih untuk pembahasan kali ini atau diskusi kita kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.